Karena Rasulullah SAW ketika memberi nafkah yang sifatnya dunia itu pagi-pagi. Jadi ini kebiasaan Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu di pagi hari, subuh. Sok Pak, subuh memberikan nafkah. Jadi silakan dibuka, dibaca sunnah Rasulullah ketika memberikan nafkah kepada istrinya itu di waktu apa? Pagi, subuh. Karena subuh itu adalah keberkahan. Makanya ada doa nih. Doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Makanya memberikan nafkah kepada istri pun di pagi. Jadi memberikan nafkah pada istri-istrinya gitu Rasulullah. Kalau bapak mah memberikan kepada nafkah istri kepada istri, ya mah istrinya di pagi hari. Nah inilah Pak, ngaku sunnah, Quran sunnah, aing mere nafkah sahayu iraha we, pokona mah iraha we ca nu ka dieu oge kudu namanya mun ngaku sunnah mah kudu naon? Kudu ikuti, karena di subuh hari itu adalah keberkahan. Makanya kepada istri yang ini kan, istri yang diberi nafkah itu, kalau istri yang soleha itu ucapannya itu selalu diberi, ketika diberi itu mengucapkan jazakumullah khair. Kalau ibu jazakumullah atau napi istighfar? Jazakumullah atau napi istighfar? Upami jazakumullah berarti naon eta, berterima kasih. Jazakumullah dikembalikan kepada Allah, berarti ya Allah semoga Allah membalas yang lebih baik. Kalau istighfar? Kalau istighfar naon Bu? Istighfar berarti istighfar mah kurang aturannya. Astagfirullah Bapak manya sakieu maafi cukupeun itu Pak. Maafi cukupeun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita masih mempergunakan nikmat itu di jalan ketaatan kepadanya. Tentunya salah satunya dengan menghadiri majelis ini, di majelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kita sini mudah-mudahan adalah dengan niatan menambah ilmu, menguatkan iman dan memaksimalkan amal kita di kehidupan ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita, tentunya dengan tema yang baru. Insyaallah pada pagi hari ini kita berkesempatan belajar bersama Ustadz Edi Junaidi dari Tasikmalaya. Insyaallah tema yang akan dibahas adalah terkait karakter mukmin sejati. Mudah-mudahan dapat memotivasi kita dan tentunya menambah khazanah keilmuan kita sebagai bekal kita di kehidupan ini. Maka dari itu, ikhwati iman sekalian, kami menghimbau pada jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid untuk segera memasuki ruangan masjid karena tempat masih tersedia di dalam. Dan untuk itu bagi kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, dan insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum itu dimohon bapak-bapak maju satu saf biar nanti yang datang belakangan bisa ada. Bangga Pak, maju satu saf.
Baik, terima kasih. Kajian kita mulai. Pada Al-Ustadz dipersilakan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Hadirin ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis yang insya Allah dimuliakan. Apalagi judulnya juga jihad, tapi jihad jadi ngaji poe ahad. Mudah-mudahan sesuai dengan tema jihad. Jihad kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa kita untuk mendapatkan ridho Allah, maghfirah Allah. Karena ketika kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjukkan jalan-jalan, menunjukkan jalan kepada kebenaran, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin ikhwat iman, sebelumnya mari kita sama-sama untuk senantiasa berta'aruf. Jangan sampai kita duduk di sebelah kanan kiri kita, di depan kita tidak tiap ngaji ahad teh tara kenalannya, di mana biasanya seperti itu. Silakan dulu kenalan dulu, musafaha dulu, kita tanya-tanya dulu dari mana gitu kan. Jangan sampai setelah bubar kita tidak tahu kiri kanan itu dari mana gitu. Siapa namanya? Tapi insya Allah yakin para bapak, para ibu semuanya insya Allah jangan sampai
Kita duduk tapi di sebelah kiri dan sebelah kanan kita tidak kita tidak kenal. Makanya ini harus ta'aruf dulu, kita ta'aruf. Nanti akan ada tafahum. Ketika tafahum ada ta'awun, apalagi ada takaful. Masya Allah, itu kan tingkatan-tingkatan ukhuwah, tingkatan-tingkatan jalinan persaudaraan. Jangan sampai kita ngaji terus tiap ahad tapi kita tidak saling kenal gitu, satu sama lain. Tapi insya Allah hadirin di mata iman, ini sudah pada kenal ya. Sudah pada kenal, alhamdulillah. Sudah pada kenal, asalnya sebagian. Masya Allah. Para ibu hadirin di mata iman, sesuai dengan tema, Masya Allah, sesuai dengan tema nih. Tema itu apa yang, ya temanya apa katanya? Jadi mau ngajul kanu luhur gitu. Badai ngobet anu deet lah. Jadi kita harus senantiasa harus ada peningkatan. Jelasnya harus ada perubahan. Apalagi sekarang itu diusung adanya perubahan gitu. Masya Allah. Sesuai dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini harus jadi moto kita ini sekarang. Harus ada perubahan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum, suatu diri pribadi. Tergantung kita harus merubahnya. Berarti yang kita harus rubah itu banyak, yang kita harus rubah sekarang. Terutama yang dasar, kita harus ada perubahan dari muslim ke mukmin, dari mukmin ke muttaqin, dari muttaqin ke muhsinin. Minimal ada berapa nih? 4M nih. Muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Ini harus ada perubahan. Jangan sampai kita muslim, beragama Islam, tapi tidak kafah. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Makanya kita harus ada peningkatan dari muslim ke mukmin. Karena orang yang muslim belum tentu mukmin. Tapi yang mukmin pasti muslim. Apalagi kita harus jadi orang-orang yang bertakwa, dari mukmin ke muttaqin. Makanya ayat yang pertama Allah memerintahkan kepada kita itu la'allakum tattaqun. Itu diawali dengan surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Masya Allah nih. Ini ayat pertama nih, kita diperintahkan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil amanu, tapi ya ayuhan nas. Wahai orang-orang, wahai manusia, beribadahlah kalian. Nah, inilah targetnya adalah la'allakum tattaqun. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, targetnya adalah la'allakum tattaqun. Makanya kita harus ada peningkatan, hadirin ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari muslim ke mukmin. Makanya pada kesempatan ini karakter kita, kepribadian kita sebagai mukmin ini, insya Allah sudah muslim, tapi ini yang harus ditingkatkan jadi mukmin. Orang yang mukmin itu seperti apa? Dalam sebuah keterangan asar, ada khomsun minal iman, man lam yakun fihi syai'un minha fala imana lahu. Ada 5 sifat sebagian dari iman.
Barang siapa yang tidak terdapat di dalamnya, di dalam jiwanya sedikit pun, berarti tidak ada iman. Makanya ini yang kita miliki. Harus ada 5 sifat. Sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-taslim li amrillah. Orang yang beriman itu adalah harus taslim li amrillah, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, hadirin ikhwata iman, at-taslim li amrillah, tunduk patuh terhadap perintah Allah. Wardo bi qadaillah, yang kedua orang mukmin itu adalah wardo bi qadaillah, ridho terhadap ketentuan Allah, ketetapan dari Allah. Yang ketiga, hadirin ikhwata iman, wat tafwidu ilallah, harus yakin terhadap kekuasaan Allah, janji-janji Allah, pertolongan dari Allah. Yang keempat, wa tawakkal 'alallah, orang mukmin itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melibatkan Allah dalam segala urusan. Yang kelima, wardo wasobru inda sodamatil ula, orang mukmin itu adalah sobar ketika menghadapi ujian-ujian kehidupan. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, orang mukmin kita nih harus senantiasa taslim li amrillah, tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, hanya ucapan orang-orang yang mukmin. Hanya berarti tidak ada lagi, innama, tidak ada lagi ucapan orang-orang yang mukmin itu. Idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diajak, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan suatu perkara, suatu urusan, suatu hukum. Ucapan orang yang beriman itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Ini hadirin yang dirahmati Allah, konsekuensi kita sudah mengaku orang yang beriman. Siap sami'na wa ata'na? Siapa? Sami'na wa ata'na? Atau sami'na wa pikir-pikir heula? Sami'na wa asaina? Orang yang beriman itu harus sami'na wa ata'na. Ketika diajak oleh Allah, dipanggil oleh Allah, sami'na wa ata'na. Makanya dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memerintahkan, ketika Allah melarang, ketika Allah memerintahkan, karena orang yang beriman itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu tidak bebas. Karena apa? Karena untuk membahagiakan orang yang beriman, menyelamatkan orang yang beriman. Beda dengan orang kafir. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang mengatur urusan-urusan orang kafir. Ada satu ayat, satu hadis yang mengatur urusan orang kafir? Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang mengatur urusan orang kafir. Orang kafir mah bebas.
Tapi orang yang beriman itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan ayat dan ribuan hadis. Untuk apa? Wa ulaika humul muflihun. Untuk kita beruntung, sukses kita dunia akhirat. Makanya kita harus siap diatur oleh Allah, siap diatur oleh Rasul. Tapi hadirin ikhwata iman, kebanyakan sekarang sudah mulai tidak mau diatur lagi oleh Allah, tidak mau diatur lagi oleh hukum-hukum Allah. Memilih apa berarti? Kebalikan dari muflihun itu berarti kebalikan dari muflihun itu khosirun. Kebalikan dari muflihun khosirun, rugi. Makanya nih, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita nih, ketika yang punya almanak Islam tahun sekarang 1445 Hijriah, ada apa firman Allah dalam Quran surah Al-Qalam yang membuat almanak itu Dewan Hisab itu selalu mencantumkan ayat-ayat Allah untuk menggambarkan kondisi tahun yang akan datang. Makanya surah Al-Qalam itu, Dewan Hisab itu menuliskan surah Al-Qalam dalam almanak. Kita suka memperhatikan almanak ayatna naon. Sok diperhatikan kan nu gaduh almanak san nu gaduh almanak. Sok diperhatikan ayatna kada. Kalimat itu ayatna sok diperhatikan. Ini tah hadirin wa iman. Tolong diperhatikan itu teh, dibaca Iqra. Wala tuti kullahallafim mahin. Tah ini surah Al-Qalam ayat 10. Wala tuti kullahallafim mahin, hammajim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin asim. Wah, ini Masya Allah, ini 10, 11, 12 itu. Al-Qalam itu di Dewan Hisab itu menuliskan itu. Apa kalimatnya? Wala tuti kullahallafim mahin. Jangan kau mengikuti orang yang banyak sumpah. Berarti kita teh tong pipilueun entong mengikuti kajalma anu loba sumpah. Sekarang lagi musim bersumpah. Bersumpah. Tuh cek Allah, wala tuti kullahallafim mahin, hammajim masya'im binamim, tukang menyebarkan fitnah, tukang menghina, tukang menghalang-halangi kebaikan, manna'il lil khairi mu'tadin azim. Mu'tadin yang melampaui batas, azim yang banyak berdosa. Wah, Masya Allah. Apalagi ayat ke-8-nya itu tidak ditulis itu oleh Dewan Hisbah. Ayat 8 nama wala tuti'il mukadzibin. Jangan kau mengikuti orang yang suka dusta. Wah, Masya Allah ini. Konsekuensi orang yang beriman tadi sami'na wa ata'na. Berarti kita jangan mengikuti orang yang tukang bohong, jangan mengikuti orang yang banyak sumpah, menghina, menyebarkan fitnah, menghalang-halangi kebaikan, melampaui batas, berbuat dosa, ulah gaul, ulah campur, ulah mengikuti. Apalagi dalam Quran surah wala tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilih. Jangan kau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Tuti. Ulah mengikuti kebanyakan manusia. Wah. Yudilluka an sabilih, akan menyesatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita orang yang beriman itu kita kembali kepada Allah. Apalagi sekarang kita lagi mencari mahrojan sekarang itu. Kita ingin ada mahrojan. Apa itu mahrojan? Jalan keluar sekarang itu.
Jalan keluar dari berbagai apa? Dari berbagai masalah. Mahrojannya sudah ada. Dalam apa? Dalam Quran, dalam sunnah, itu mahrojan. Berarti kita harus meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan. Insya Allah kita akan mendapatkan mahrojan. Meskipun mahrojan itu, jalan keluar itu ada yang sifatnya duniawiyah, ada yang sifatnya ukhrawiyah, diniyah. Makanya kita jangan sampai kita salah ini. Jadi dunia memakai kacamata dunia, ini akan bagaimana nih? Dunia dengan kacamata dunia. Seharusnya dunia harus pakai kacamata agama. Sekarang itu sudah adanya iltibas. Iltibas itu adalah pencampur adukan sekarang. Makanya yang kita harus miliki karakter seorang muslim mukmin harus salimul akidah, harus ada bersihnya akidah. Jangan sampai adanya pencampur adukan. Sekarang udah mulai kan pencampur adukan? Salam diganti dengan alehem untuk saat dicampur adukan kan. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 82, innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan antara keimanan dan kedoliman, antara kemusyrikan, antara syirik, maka Allah akan memberikan rasa aman. Allah akan memberikan petunjuk. Berarti hadirin ikhwata iman, konsekuensi ketika kita tidak mencampur adukan walam yalbisu imanahum bidulmin, tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kemusyrikan, maka Allah akan memberikan rasa aman. Apakah kita sekarang memiliki rasa aman? Mun tidak memiliki rasa aman, berarti kita masih mencampur adukan iman dan syirik. Tidak salimul akidah berarti kalau kita tidak mendapatkan rasa aman gitu. Karena sekarang sudah mulai iltibas kan, sengaja apa? Disengaja kan, sekarang itu ada kesengajaan, disengaja untuk umat itu dibuat tidak aman. Makanya ya dicampur adukan akhirnya. Makanya ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kita ingin mendapatkan rasa aman, tolong harus jadi mukmin yang benar-benar mukmin. Jangan sampai kita mencampur adukan. Makanya orang yang beriman itu, Masya Allah, orang yang beriman dalam Quran surah At-Taubah ayat 112. Ini kita harus 112 At-Taubah. At-Taibun, Al-Abidun, Al-Hamidun, As-Saihun, Ar-Raki'un, As-Sajidun, Al-Amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini yang harus kita miliki juga nih. Kalau kita mengaku orang mukmin. At-taibun, kita harus senantiasa tobat sekarang itu. Karena miftahul sya'adah, kunci kebahagiaan itu ada 3: sabar, syukur, istighfar. Sabar, syukur, istighfar. At-taibun,
Karena orang yang tobat pasti istighfar. Tapi anu istighfar belum tentu tobat. Da ibu oge meureunnan sok istighfarnya. Istighfar naon teh? Istighfar keheul, istighfar naon? Istighfar kan sok istighfar nih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi nafkah yang sifatnya dunia itu pagi-pagi. Jadi ini kebiasaan Rasulullah memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu di pagi hari, subuh. Sok Pak, subuh memberikan nafkah. Jadi silakan dibaca sunnah Rasulullah ketika memberikan nafkah kepada istrinya itu di waktu apa? Pagi, subuh. Karena subuh itu adalah keberkahan. Makanya ada doa nih. Doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Makanya memberikan nafkah kepada istri pun di pagi. Jadi memberikan nafkah pada istri-istrinya gitu Rasulullah. Kalau bapak mah memberikan kepada nafkah istri kepada istri, ya mah istrinya. Di pagi hari. Tah inilah Pak ngaku sunnah, Quran sunnah, aing mere nafkah sahayu iraha we, pokona mah iraha we ca nu ka dieu oge kudu namanya mun ngaku sunnah mah kudu naon? Kudu ikuti karena di subuh hari itu adalah keberkahan. Makanya kepada istri yang ini kan, istri yang diberi nafkah itu, kalau istri yang soleha itu ya, ucapannya itu selalu diberi, ketika diberi itu mengucapkan jazakumullah khair. Kalau ibu jazakumullah atau napi istighfar. Jazakumullah atau napi istighfar. Upami jazakumullah berarti non eta berterima kasih, jazakumullah dikembalikan kepada Allah, berarti ya Allah semoga Allah membalas yang lebih baik. Kalau istighfar kalau istighfar naon Bu? Istighfar berarti istighfar mah kurang aturannya. Astagfirullah Bapak mah nya sakieu maafi cukupeun itu Pak. Maafi cukupeun. Astagfirullah. Tah ini istighfar belum tentu tobat berarti. Tapi nu tobat mah pasti istighfar. At-taibun. Silakan untuk kita beristighfar karena seperti ketika diberi kemenangan, kemerdekaan, seharusnya itu kan sesuai dengan firman Allah surah An-Nasr, idza anasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Kan seharusnya itu ketika diberi pertolongan Allah, diberi kemenangan Allah, diberi kemenangan itu kita harus 3, fasabbih, mengucapkan tasbih, tahmid, wastaghfir, beristighfar. Tapi kebanyakan nama naon. Makanya Masya Allah melakukan apa? Syukuran, tapi naon? Syukuran kusin ageng atau kusin alitnya. Jadi teu wastaghfir kudu nama wastaghfir. Sok istighfar kudu nama ketika mendapatkan kemenangan teh, kemenangan, kemerdekaan, pertolongan ti Allah teh kan. Masya Allah wastaghfir kan. Istighfar. Makanya kunci istighfar itu Masya Allah ya. Dalam kehidupan kita juga sangkan selamat nih, sangkan Islam kita harus memiliki 3 nih. Istiqomah, istihoroh, istighfar, kaituna Islam. Istiqomah, kita harus istiqomah dalam keyakinan kita, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beramal soleh. Istihoroh selalu melibatkan Allah dalam segala urusan. Harus memohon petunjuk kepada Allah dalam segala urusan yang terbaik. Nyuhunkeun istihoroh. Bukan tos istihoroh. Kantos ketika naon? Eta we istihoroh teh identik jeung naon?
Jangan jodoh eta istihoroh teh. Jodoh istihoroh teh nya jodoh. Cik mangga ieu istihoroh. Istihoroh teh tos mulai ayeuna teh tos mulai hilang istihoroh. Sementara kita uruskeun masalah-masalah kita banyak. Sementara kita harus senantiasa melibatkan Allah karena kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Cobalah sekarang istihorohan ayeuna teh kuduna. Terus istihoroh teh tong kudu ngimpi dinya. Istihoroh. Istighfar, terus istighfar telu isnya. Kaituna Islam. Berarti Islam bakal salam. Istiqomah, istihoroh, istighfar. Kaituna Islam. Salamat urang. Makanya ini at-taibun nih, tobat silakan kita. Karena orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita harus taubat sekarang itu. Dari dosa dan maksiat agar kita lebih dekat dengan Allah. Dalam kondisi sekarang seharusnya kita harus senantiasa bertobat dekat dengan Allah. Makanya kita harus ibadah itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tetap istiqomah ibadah. Apalagi ada keterangan dekati Allah ketika kamu lagi lapang. Lagi bahagia deket jeung Allah teh lamun keur bahagia deket jeung Allah teh lamun keur loba duit ngeunana urang mah duit we nya. Pasti Allah akan dekat ketika kita lagi lagi sempit. Dekati Allah ketika lagi lapang. Pasti Allah akan dekat dengan kita ketika waktu sempit. Ai urang mah tibalik. Deket jeung Allah teh lamun ketika lapang mah. Nah, ieu sok salah wae konsepnya. Konsepnya kuduna mah dekati Allah ketika kita lapang, maka Allah akan dekat dengan kita ketika kita lagi sempit. Masya Allah ininya. Makanya kita harus orang yang beriman itu harus yakin, tetap yakin, yakin, optimis. Karena kesulitan itu dibanding dengan kemudahan, lebih banyak kemudahannya daripada kesulitannya. Inna ma'al usri yusran. Kesulitan mah satu, kemudahan mah dua. Kan kita kadang-kadang tidak yakin. Makanya ini orang yang beriman yakin. Kenapa kita tidak yakin? Karena kita tidak salimul akidah, tidak bersih akidah kita, masih terkotor, belum bersih, makanya tidak ada rasa aman, tidak ada rasa tenang. Makanya hadirin yang beriman, sekarang itu banyak orang yang stres sekarang itu. Larinya kemana? Bukan ke Allah larinya itu. Tapi karena naon? Karaokean ayeuna teh menjamur karaokean. Jadi karena karaokean namanya jadi ketika setelah itu karena naon gitu. Kudu nama karena Quran, fafirru ilallah, lari menuju Allah. Hadirin yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, at-taslim li amrillah. Tunduk patuh terhadap perintah Allah. Konsekuensi kita sebagai orang yang beriman. At-ta'ibun, al-abidun. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-abidun, orang yang beriman itu senantiasa sahihul ibadah. Kita harus benar ibadah kita, harus sahih ibadah kita. Karena kalau kita tidak sahih ibadah kita, tidak benar ibadah kita, amal-amal kita akan batal. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Orang-orang yang beriman,
taati Allah, taati Rasul, jangan kau batalkan amal-amal kalian. Berarti jangan batal-batal amal urang teh lamun urang teu bener ibadah. Anu man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa wah eta hadisna eta rada naon tah hadis eta teh. Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, jadi amal teh jadi naon? Dikumaha tah? Batal berarti nya. Batal. Makanya orang yang beriman itu harus sahihul ibadah, harus benar ibadahnya. Karena kalau benar ibadah insya Allah, kalau benar ibadah akan melahirkan matinul huluk, akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu lahir dari sahihul ibadah, salimul akidah, akhirnya akan melahirkan matinul huluk, akhlak yang baik. Kenapa kita tidak berakhlak? Kenapa kita tidak berakhlak kepada Allah, tidak berakhlak kepada sesama manusia? Karena kita tidak selamat, tidak bersih akidah kita, tidak beres ibadah kita. Beresna akhlak, benarnya akhlak, mulianya akhlak itu dari ibadah yang benar. Jadi ibadah mah, akhlak mah lahir tina ibadah. Kalau adab, apa bedanya adab jeung akhlak? Adab itu lahir dari ilmu pengetahuan, dari ilmu. Makanya seharusnya kuduna tinggina ilmu teh kuduna mah semakin beradab gitu kan. Ari ieu mah luhur ilmu teh kalakat semakin tidak beradab. Mutak masya Allah itu adab-adab terhadap keberkahan ilmu teh masya Allah. Makanya adab sebelum ilmu juga kan, adab sebelum ilmu. Ini teh tos adab-adab ininya. Adab mah dari ilmu, makanya lahir peradaban. Kalau akhlak itu lahir dari ibadah. Al-abidun, al-hamidun, orang yang beriman itu senantiasa banyak puji syukur ke Allah. Al-hamidun, berterima kasih kepada Allah. Makanya syukur itu ada syukur bil lisan, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah, ya Allah hatur nuhun, berterima kasih ke Allah dari berbagai kenikmatan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, yang paling berat adalah syukur dengan perbuatan. Kita berterima kasih ke Allah, ya Allah, alhamdulillah abdi tos dipaparin kenikmatan, harta anu seueur, tapi koret. Berarti naon tah? Teu syukur ku naon? Teu syukur ku perbuatan. Lamun syukur ku perbuatan mah ya berarti naon? Ketika ngucapkeun alhamdulillah bari jeung naon? Tah ieu kitu. Kan kita mah banyaknya ongko alhamdulillah tapi berarti tacan syukur ku perbuatan. Masih kene nahan sodako, nahan zakat, nahan infak. Nah, ini masih kene berarti tidak syukur dengan perbuatan. Alhamidun, as-saihun, orang yang mukmin itu adalah senantiasa mengembara init, kudu init ulah cicing wae di imah, jangan mau mukmin. Keur mah kondisi kieu cicing we di imah hardolin. Non hardolin. Hardolin kieu we cicing. Cik ini tok pantasiru fil ardi, sok sumebar di muka bumi, sok jalma nu iman mah kudu ningali kondisi, ningali situasi jalma nu mukmin. As-saihun. Kita juga kan berangkat dari rumah ke masjid. Ini kan as-saihun, orang yang beriman. Makanya konsep ayeuna mah da laib ieu teu kudu init, kan berarti menyalahi naon as-saihunnya, kudu init kan gitu. Ar-rakiun, as-sajidun, ruku dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada munkar. Orang beriman sekarang ini tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa?
Ku angfusakum wa ahlikum nar wa angdir asiratakal aqrabin. Nu deukeut heula we lah. Ulah wakan nu naon? Anu jauh, nu deukeut heula. Wa angdir asiratakal, beri peringatan asiratakal aqrabin, keluarga yang dekat dulu lah. Dan nu jauh mah hese, batur mah hese, nu deukeut we. Tapi lebih sulit anu naon? Anu deukeut lebih sulit anu deukeut daripada anu jauh dehnya. Mata kue timbul jadi naoning, dulur jadi batur, batur jadi dulur cenah. Padahal masalahnya kuduna masalah eta teh konsep eta teh. Padahal mah dulur kudu leuwih jadi dulur, batur oke kudu jadi naon? Ikhwana. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mun mukmin mah sadayana oke jadi naon? Saudara. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ini juga mukmin antara mukmin bersaudara juga sekarang sudah mulai ini. Sudah mulai hilang gitu kan. Sementara ini kekuatan kita adanya dalam persatuan. Kekuatan kita adanya dalam persaudaraan. Tapi sekarang itu sudah mulai kan dikumahakeun. Antara kita juga sudah mulai ada apa? Ya, kita mengakunya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Karena syarat ukhuwah itu harus ada ikatan dengan Al-Qur'an. Harus kita memegang teguh pada Al-Qur'an. Apalagi kita mempunyai semboyan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala, berpegang teguhlah kepada, jangan hadirin ikhwat iman. Tapi kenapa nih? Berarti ayat apa? Ada ego, ada kesombongan, tidak ada islah, tidak ada ya islah ini. Sementara firman Allah fa aslihu. Sementara konsekuensi orang yang beriman yang tadi at-taslim li amrillah sami'na. Nah, masih keneh hese kenehnya sami'na wa atona fa aslihu baina akhwaikum nya. Kita harus bereskan, seharusnya sami'na wa atona. Tapi kenapa? Ada apa penghalang tidak fa aslihu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita harus tegakkan, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wal hafiduna li hududillah, kita harus senantiasa menjaga hukum-hukum Allah, ketentuan Allah. Wal hafiduna li hududillah, undang-undang Allah. Kita harus jaga. Yang sekarang sudah mulai ini hukum Allah teh, syariat Allah teh terus mulai dikumaha. Kita siapa yang kita ini jaga? Kita harus kita menjaga. Jaga Allah. Jaga, bukan Allah itu tidak mesti jaga sebetulnya mah. Da Allah mah Al-Qawi, tapi kita harus menjaga hukum Allah, menjaga agama Allah. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah, jagalah hukum-hukum Allah, pasti Allah akan menjaga. Wa basyiril mu'minin. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman itu senantiasa ar-ridho bi qadaillah, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini diharapkan orang yang beriman itu harus ridho terhadap ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu berpasang-pasangan ya. Ada yang sakit, ada yang sehat kan. Sekarang apalagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan ekonomi dan sebagainya. Tapi tetap kita harus, orang yang bertakwa itu adalah senantiasa yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ini yang harus kitanya. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul. Ini harus dipegang nih. Karena tadi ayat yang tadi nih la'allakum tattaqun. Ini la'allakum tattaqun, harus jadi orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai ciri yunfikuna fis-sarra wad-dharra, senantiasa infak dalam keadaan lapang dan sempit. Makanya dalam berinfak itu persentase atau jumlah? Persentasenya berarti. Orang yang punya
10.000 diinfakan 5.000. Berarti berapa persen tuh? Masya Allah. Berarti lain naon. Tapi orang yang punya 1 triliun tapi infaknya 1 miliar, eta mah kan Masya Allah nya. Tapi lebih besar naon tah? Seberapa persen tah nu punya uang 1 triliun diinfakkan 1 miliar? Seberapa persen? 0, besar mana? Gaduh 10.000 diinfakkan 5.000. Oh kan? Berarti naon? Persen? Masya Allah. Yung pikuna fis sarra'i wad-dharra. Wal qadiminal ghaidha. Sekarang itu harus kita menahan ghaidha, menahan amarah. Masyaallah nih sekarang wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Kita harus senantiasa orang yang bertakwa itu memaafkan. Harus mempunyai jiwa-jiwa pemaaf. Karebu ngaku orang yang bertakwa tapi ada kalimat tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf. Wah, eta mengaku orang yang bertakwa tapi ada kalimat tidak ada maaf. Nyeri. Nyeri. Eta nya matak wal qadiminal ghaidha wal afina aninas. Harus mempunyai jiwa-jiwa pemaaf. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah, ini kita harus senantiasa ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus yakin terhadap janji Allah. Intan surullah yansurkum. Ketika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak ingkar terhadap janjinya. Makanya kita harus lebih yakin terhadap Allah, dekati Allah Subhanahu wa taala, fafiru ilallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya dituntut kita harus senantiasa orang yang beriman juga nih. Harus menjadi orang-orang yang bermanfaat ininya. Nafi'un li ghairihi. Harus jadi orang yang bermanfaat. Makanya orang yang bermanfaat itu Masya Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Kita orang yang beriman teh tong elehku tangkal cau. Tangkal cau mah perhatikeun, tangkal cau can ngahasilkeun mah moal waka naon. Tangkal cau mah can aya generasi mah moal waka. Anak cau mah bakal persis seperti anak cau. Anak cau Amon, cauna non anakna Amon. Cau raja. Ai manusia, ai urang. Urang ahli masjid, ari anak. Tuh kita sesuai eta era ku tangkal naon? Era ku tangkal cau nya. Tangkal cau mah cau Amon anakna cau Amon. Ai urang wah iya hadirin. Makanya urang sadaya kedah senantiasa mangga kudu masihan manfaat ka saheula rupina manfaat ka keluarga heula. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus seimbang nih, harus seimbang. Makanya dikembalikan kepada keluarga lagi. Apalagi sekarang tidak ada keseimbangan ini. Ibu ageng perhatosan ke mana? Ka sakola atau napi ka masjid? Kantos teu ibu nganter salat subuh murang kali ka masjid. Dianter. Ai ka sakola mah meuni di kumaha? Mun budak teu sakola di kumaha tah? Lamun budak teh ka masjid di kumaha? Tah ieu urang sadaya teh hayang naon? Hayang gaduh urang kalian nu soleh tapi teu naon tah? Teu ageng perhatian ka mana? Sementara aya dalil masjid mah la masjidu usisa ala taqwa. Masjid mah untuk naon? Jadi dasar katakwaan. Kangge membentuk katakwaan. Ai madrasah aya teh al madrasatu. Entah ayahnya. Tapi hadirin ikhwat iman mangga kedah ageng perhatosannya orang kali terutama matak ajak anak kajian, ajak ke masjid, beri perhatosan, beri pemahaman ke masjid. Yeuna cina resep ke masjid barangkali teh yeuna teh sok ajak sabab naon para imam oge ning Imam Syafi'i, ternyata para ulama teh ternyata jasana sarang ibu nih dititipkeun ku ibuna teh. Bahkan keluarga Imron kan matak diabadikeun dina surah Ali Imran
mangga orang sadaya dari keluarga Imron untuk kita, tah mangga. Matak tong jauh-jauh orang sadaya untuk jadi pendoman mah, jadi contoh mah keluarga Imron kumahnya. Matak Ali Imron tah kan. Satu-satuna dina Al-Qur'an anu aya keluarga. Matak mangga kuduna mah parenting teh, kuduna mah tah. Parenting teh ulah leupas ti saha tah? Keluarga Imron naon bahas teh keluarga Imron yang sebenarnya teh. Kumaha? Keluarga Luqmanul Hakim kumaha? Ieu mah parenting teh kalaka ka mana? parenting teh kalaka konsep. Iya. Kumaha tah keluarga Imron untuk kita. Makanya hadirin hadirat iman, ini kembali deui orang yang mukmin itu harus melahirkan orang mukmin, generasi yang mukmin lagi. Orang mukmin yang kuat kuduna melahirkan mukmin dari generasi anu kuat. Makanya orang yang mukmin itu harus qawiyul jismi, harus kuat, kuat jasadnya. Al mukminu qawiyun ahabbu ilallahi minal mu'minina dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya kita harus senantiasa ini harus melahirkan ini orang-orang yang mukmin. Jadi kita orang tua mukmin harus diikuti dengan turunan non mukmin deui kan. Jadi jangan sampai kesolehan kita tidak diikuti dengan kesolehan turunan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita kembali kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian at-tawakkal ilallah, kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah wa may yattaqillah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Tawakal kepada Allah karena kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian orang yang mukmin itu adalah senantiasa as-sabru, sobar ininya. Ini sobar itu luar biasa nih. Sobar itu luar biasa. Makanya kalimat sobar itu jadi sumber, jadi dasar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Apalagi dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang 2 kali. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak kalimat-kalimat sobar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah, tingkatkanlah kesabaran. Warobitu, siap-siap kita itu, siap siaga. Jadi orang yang beriman mah kudu siap-siap, ulah santai. Kudu siapkeun urang sadaya, siapkeun fisik, siapkeun keimanan, ketauhidan. Urang teh kudu siap. Warobitu, wattaqullah, tingkatkan ketakwaan, la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan keuntungan, kemenangan, kesuksesan. Jadi orang yang sabar itu bukan diam, tapi orang yang sabar itu terus berikhtiar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang yang mukmin, yang benar-benar mukmin, salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian dalam Quran surah At-Taubah ayat 112, kemudian dalam keterangan dalam hadis Al-Bazzar, ini juga kita harus miliki sifat-sifat orang yang beriman. Masih banyak, apalagi dalam Quran surah Al-Anfal nanti, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, inilah harus kita menjadi orang-orang yang beriman. Makanya ajaban li amril mukmin, sungguh takjub urusan orang yang beriman. Kulluhum khair, sadayana jadi kebaikan. Mudah-mudahan hadirin hadirat iman, mari kita perkuat keimanan kita, ketawakalan kita, harus ada perubahan kita dari mukmin ke mukmin, dari mukmin ke mutakin, nastinya ke muhsinin, orang-orang yang ikhlas. Ya deh. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, salah dari
pribadi, ya, dari manusia biasa, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah, ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada diberikan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsirah pada